Jalin Besti, ketemu lagi sama gue Vita. Kali ini kita akan bahas seputar salah satu produk Jalin, yaitu Cash Management System atau CMS, atau yang lebih dikenal dengan sistem pengelolaan uang tunai. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan nih salah satu produk expert dari internal Jalin juga sih, yang tentunya akan menjelaskan banyak hal yang pastinya detail juga seputar CMS. Langsung aja yuk kita sapa yang sudah hadir hari ini, yaitu Pak Amir dan juga Mbak Nabila. Halo. Halo. Ya, gimana nih kabarnya Pak Amir, Mbak Nabila? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Puasanya gimana? Kayaknya berkah sih ini. Lancar ya yang pasti ya. Berarti kan sudah pekan terakhir ya, jadi tentunya puasa sudah bukan menjadi halangan lagi dong. Iya. Dan sekarang pun kita akan masuk musim mudik nih. Oh, benar. Tapi yang jelas tetap semangat ya Pak Tetap Amir, Mbak semangat, Nabila. tetap semangat sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat doang sih, Mbak. Ya, karena sebentar lagi libur. Sebentar lagi ya. libur. Oh, iya. Kalau kesibukannya nih Pak Amir, Mbak Nabila, seperti apa sih sekarang? Mungkin dari Pak Amir dulu kali ya. Oke, jadi Vita, saat ini saya mendapatkan penugasan istimewa dari Board of Directors untuk mengembangkan cash management Jalin, dan tentunya banyak hal yang menarik terkait dengan cash management Jalin ini nantinya. Nah, oke, menarik banget ya, udah di-spill nih seputar CMS, tapi kita tahan dulu ya Pak ya. Oke, Kita siap. balik lagi nih ke Mbak Nabila, gimana nih Mbak? Mungkin bisa di-sharing kesibukannya seperti apa? Jadi aku nih sebagai product management, tentunya aku harus mendesain sampai dengan mengimplementasikan produk tersebut. Nah, salah satu produk yang lagi dikembangkan saat ini adalah Cash Management System, membantu Pak Amir sih sebenarnya untuk Terima mengimplementasikan kasih. itu. Iya. Oke, ini udah mulai mengarah ke sana, tapi kita tahan dulu sedikit. Kalau mungkin cerita sedikit nih tentang pengalaman berkarir di Jalin gitu ya, Pak Amir sama Mbak Nabila tuh sebenarnya udah berapa lama sih berkontribusi di Jalin? Mungkin Pak Amir dulu Iya. kali. Oke, ya tentunya saya masih tergolong relatif baru di Jalin ya. Namun pengalaman bekerja di perusahaan sebelumnya di perbankan 20 tahun dan 17 tahun itu melakukan pengelolaan uang tunai. Jadi sebenarnya saya sudah cukup terbiasa terkait dengan bagaimana mengelola uang tunai bank supaya optimal. Oh iya, jadi kalau ini Pak Amir ini udah terbiasa makan asam garam ya, Ya, dunia perbankan ya Pak karena ya? memang tuntutan waktu itu seperti itu ya. Iya, keren banget ya Pak Amir. Kalau Mbak Nabila mungkin Mbak? Aku di Jalin sih baru 1,5 tahun sih sebenarnya. Cuman kalau untuk pengalaman, aku pernah di perbankan 1 tahun dan di regulator juga 3 tahun. Nah, di regulator ini nih sebenarnya aku adalah pengawas atau surveillance di PJSP, PIP maupun PJPUR. Nah, agak masuk nih PJPUR dengan CMS sebenarnya terkait dengan pengelolaan uang rupiah kan. Iya. Jadi masih relate juga ya Mbak Iya. ya. Oke deh, ini mungkin Jalin Besti juga udah mulai nggak sabar ya gitu mau tahu seputar penjelasan dari CMS. Nah mungkin bisa dijelasin nggak sih Pak Amir, Mbak Nabila, CMS itu tuh sebenarnya apa sih? Kita mulai dulu dari Pak Amir ya. Oke, jadi sebenarnya Jalin Besti suka nggak suka ya, kita tuh setiap hari pasti melakukan aktivitas cash management. Contohnya di level keluarga, kita pasti harus membalance antara uang yang masuk dengan uang yang keluar. Ya, dan kita harus benar-benar memanage bagaimana agar uang yang masuk ini dapat memenuhi kebutuhan sampai ada uang masuk lagi, ya kan. Nah, itu adalah basic dari cash management, di mana antara arus kas masuk harus disesuaikan dengan kebutuhan arus keluarnya. Nah, manajemen dua sisi inilah yang disebut dengan cash management. Dan tentunya akan semakin kompleks ketika cash management ini masuk ke level misalkan di UMKM atau di korporasi, di bank, dan tadi Mbak Nabila udah nyebutin di PJPUR, pasti kompleksitasnya akan lebih tinggi ya. Namun sebenarnya basicnya kita semua tentunya pasti melakukan aktivitas cash management. Iya. Oke, mungkin dari Mbak Nabila mau menambahkan Mbak? Mungkin aku nambahin dikit kali ya dari Pak Amir. Jadi tuh sebenarnya mungkin kita tuh terbiasa orang-orang di kota-kota besar nih terbiasa dengan pengembangan digitalisasi dalam sistem pembayaran. Sekarang udah mudah banget nih belanja apapun tinggal pakai EDC dengan kartu gitu atau menggunakan QR gitu.
Dan jadi sebenarnya punya QR juga ya, ada QR tuntas, betul. QR cross border juga gitu. Namun mungkin yang di highlight pada segmen kali ini ternyata pertumbuhan uang beredar di masyarakat tuh cenderung tinggi, cenderung tumbuh dan itu lebih besar dibandingkan penggunaan digitalisasi. Itu membuktikan bahwa masyarakat Indonesia ini nih penggunaan uang kartalnya itu tuh lebih diminati gitu. Mungkin kalau di kota-kota besar memang iya digitalisasi, tapi kan itu belum menyebar ke seluruh pelosok Indonesia gitu. Dan juga terkait dengan setoran uang tunai nih, mau itu di perbankan ataupun non perbankan itu tumbuh sangat tinggi, khususnya di non bank ya Pak ya, kayak di retail, di merchant, belanja-belanja itu tuh menggunakan uang tunai kas itu tuh sangat besar nilainya. Dan pertumbuhan tahun ini kalau nggak salah ya Pak ya, yang diupload sama Bank Indonesia tuh sebesar 41% pertumbuhannya. Dan juga itu dalam datanya Bank Indonesia itu terlihat bahwa UPK atau uang pecahan kecil itu cenderung pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan uang pecahan besar gitu. Uang pecahan kecil tuh dimulai dari denominasi 20.000 sampai dengan 1.000 rupiah gitu sih. Jadi kenapa mungkin diperlukannya lah kita manage uang kas, makanya kenapa namanya cash management system. Iya, oke, I see. Tadi disebutkan diperlukan CMS itu sendiri ya. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah sebenarnya perusahaan apa sih yang atau mungkin institusi keuangan apa yang memang membutuhkan CMS itu sendiri, Pak Amir dan Mbak Nabila? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahkan sampai level basic di keluarga pun butuh cash management, Sisvita. Jadi hampir semua industri pasti membutuhkan cash management. Dan tapi sekali lagi bahwa cash management itu kan bentuknya kan pengelolaan dana nih. Nah, dana itu kan ada yang dana non tunai dan dana yang tunai. Nah, lebih spesifik karena tadi Nabila udah spill yang uang tunai. Nah, uang tunai ini unik. Uniknya ini karena uang tunai ini kategorinya adalah aktiva tidak produktif. Ya, saya gambarkan seperti ini ya. Misalkan Sisvita punya rekening nih di bank. Rekeningnya nggak diapa-apain, ada saldonya. Malam hari pasti Sisvita akan terima, setelah ganti hari ya, Sisvita akan terima pendapatan, namanya pendapatan bunga. Karena akun itu ada saldonya di bank. Itu adalah dana. Tapi kalau dana itu berbentuk uang tunai dan cuma di dompet, saya yakin besok paginya nggak akan nambah. Ya kan? Sehingga uang tunai itu kategorinya adalah aktiva tidak produktif. Nah, karena dia kategorinya aktiva tidak produktif, maka perlu cash management agar optimal. Optimal ini lebih tidak, kurang juga tidak, sesuai dengan kebutuhan. Iya, oke. Terima kasih Pak Amir penjelasannya. Mungkin Mbak Nabila mau menambahkan lagi, Mbak? Iya, mungkin aku sedikit menjawab pertanyaan Mbak Vita ya, terkait dengan industri apa sih yang membutuhkan cash management system gitu. Mungkin Pak Amir udah sempat bilang kalau seluruh orang nih membutuhkan CMS gitu. Namun mungkin pengelolaan CMS ini kan berbagai macam metode ya, bisa menggunakan manual atau menggunakan Excel atau juga bisa menggunakan dashboard ataupun sistem atau aplikasi ataupun apapun gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan aku sebagai pembisnis, aku pasti akan membutuhkan CMS dalam bentuk yang lebih fleksibel dan user friendly tentunya, kayak misalkan dashboard atau aplikasi gitu. Dan kalau aku sebagai pembisnis mungkin aku sebagai retail atau merchant yang memiliki uang kas beredar sangat banyak banget, dan juga industrinya mungkin perbankan karena aku harus nyetor uang ke bank kan. Karena aku dulu pernah kerja di bank itu juga memerlukan untuk cash processing. Cash itu seperti forecasting ataupun mensortir uang menjadi dikelompokkan itu menjadi denominasinya dan dikelompokkan itu uang layak edar atau tidak layak edar. Jadi mungkin bank dan retail itu memerlukan sih. Mungkin ada tambahan dari Pak Amir nih. Ya, sekali lagi karena uang tunai adalah aktiva tidak produktif. Selain dia tidak menghasilkan, dia juga perlu treatment yang mengeluarkan biaya. Jadi kalau misalnya tadi Nabila menyampaikan di bank itu mengelola uang tunai, sebenarnya bank itu pada prinsipnya nggak suka uang tunai, karena buat mereka itu cost,
ya kan. Jadi kalau perlu bank itu nggak keinginannya jangan ada uang tunai di bank, tapi kan nggak mungkin karena uang tunai adalah bagian dari sistem pembayaran. Betul, Nah, yang ada adalah bagaimana mengelola uang tunai itu seefisien mungkin. Ya, Pak Amir, Mbak Nabila, aku punya pertanyaan yang masih cukup banyak nih. Wow. Selanjutnya yang ingin aku tanyakan adalah entitas apa aja sih yang terlibat dalam pengelolaan uang tunai? Mungkin dari aku switch dulu ya Pak Amir ya, dari Mbak Nabila dulu deh sekarang. Entitas apa aja sih dalam pengelolaan uang tunai? Berarti kan kayak aktivitas apa aja kan? Iya. Aktivitasnya tuh banyak sih sebenarnya. Terkait dengan pengelolaan uang tunai itu lebih ke penyimpanan uang di khazanah, itu terkait dengan vaulting, terus juga forecasting, terus juga kita bisa melakukan request untuk pick up atau delivery uang gitu. Kalau misalnya aku sebagai retail gitu ya. Terus juga kita bisa melakukan rekon. Kita mencocokkan hasil rekon yang dilakukan oleh bank dengan yang telah diolah gitu. Gitu sih. Mungkin ada ditambahin nih sama Pak Amir, kayak Pak Amir punya banyak kata-kata. Ya sebenarnya gini ya, entitas yang terlibat dalam uang tunai dan aktivitinya semuanya tentunya menginginkan agar uang tunai itu dapat dikelola secara optimal. Nah, contoh tadi Nabila sudah menyebutkan retailer atau merchant ya. Merchant itu tentunya mereka sangat berkepentingan untuk segera mengubah uang tunai menjadi non tunai atau uang kartal gitu ya. Uang giral, maaf. Jadi mereka berkepentingan mengubah uang kartal menjadi uang giral. Untuk apa? Karena tentunya mereka memiliki kebutuhan untuk misalkan bayar kewajiban mereka, untuk memenuhi pembayaran kepada supplier. Tentunya mereka bayarnya pakai transfer, ya kan? Kalau bisa dibayangkan kalau mereka bayar aktivitasnya itu pakai tunai, sedangkan suppliernya lokasinya mungkin di luar kota, gitu ya. Sehingga memang kecepatan mengubah uang kartal menjadi uang atau dari tunai ke non tunai ini menjadi kunci dalam berbisnis. Itu di sisi merchant. Di sisi bank, mereka tentunya pengen menyediakan uang tunai seoptimal mungkin. Artinya bisa memenuhi kebutuhan nasabah untuk uang tunai, baik melalui tarik di counternya bank atau melalui tadi disebut ATM atau di CRM. Mereka butuh untuk menyeimbangkannya, bagaimana memanage agar uang tunainya itu di bank optimal. Nah, kemudian di PC Pur yang disampaikan oleh Nabila tadi, nah PC Pur ini memang unit usaha yang mengelola uang tunai rupiah. Jadi dia memang tugasnya adalah membantu bank untuk mengelola uang tunai. Nah, tentunya di mereka, kebutuhan mereka adalah mereka butuh sistem informasi yang yang terpadu sehingga mereka bisa mengelola uang tunai. Semua pergerakan uang tunai itu dapat dimonitoring ya, termasuk sampai nyimpen uangnya bagaimana, informasinya seperti apa, dan pihak banknya juga bisa monitor uang yang ada di PC Purnya. Itu sih gambaran sekilas tentang entitas dan aktivitasnya. Semoga dengan jawaban barusan Jalin Besi sudah lebih terbayang ya. Pak Amir, Mbak Nabila, tadi kan udah sempat disebutin tuh pihak-pihak mana aja yang membutuhkan sistem pengelolaan uang tunai. Selanjutnya aku ingin menanyakan masalah apa sih yang biasa dihadapi sama bank, PJ Pur maupun retail dalam pengelolaan uang tunai? Mungkin bisa dari Pak Amir dulu ya. Thank you Vita. Jadi dari sisi retail, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mereka itu butuh mempercepat mengubah uang tunai menjadi non tunai. Karena dengan dia bisa mempercepat proses pengubahan dari uang tunai ke non tunai, dia bisa melakukan aktivitas lain yang bisa mempercepat bisnisnya. Contohnya bayar kewajibannya, bayar ke supplier, bayar gaji kepada pegawainya. Itu tentunya tidak bisa dilakukan dengan tunai. Sehingga proses pengubahan ini menjadi salah satu kunci kemenangan tuh buat merchant untuk mempertahankan bisnis atau memperlebar bisnisnya dia. Nah, kendala yang dihadapin di retailer itu biasanya adalah ketika mereka melakukan order. Jadi kalau mereka order ke bank, kalau misalkan suatu merchant retail gitu kan, mereka biasanya bertransaksi sore hari, uangnya ngumpul, biasanya mereka minta layanan pick up tuh, cash pick up ke
ke bank. Nah, kalau tidak ada order management, mereka akan melakukannya menggunakan telepon, menggunakan WhatsApp atau kirim email. Nah, kendalanya aplikasi maupun mekanisme telepon tadi adalah tidak terstruktur. Bahkan kalau WA, misalkan di petugas banknya terima WA dari berbagai macam merchant, dia akan scroll tuh. Jangan ini udah belum ya, ini udah belum itu ya. Ada kemungkinan Bisa skip, terlewat ya. bisa terlewat. Iya. Nah, setelah itu pihak banknya kan harus ngorder juga ke perusahaan PJ Pur kan, ke PJ Pur tadi untuk melakukan cash in transit, jemput uangnya atau kirimkan uangnya kalau memang retailer membutuhkan. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan petugas bank terima order dari nasabahnya hanya pakai WhatsApp, dia pakai scroll, kemudian setelah itu dia ngirim order lagi ke PJ Purnya, PJ Purnya scroll pula tuh pakai WA gitu ya. Nah, itu tentunya itu akan jadi kendala karena bisa jadi akan kelewat sehingga uangnya nggak jadi di pick up, ya kan? Nah, itu jadi kendala tuh buat merchant atau retail. Nah, dari sisi bank, kendala yang sering dihadapin adalah bagaimana menyeimbangkan antara uang masuk dan uang keluar. Ya. Kadang-kadang bank sebenarnya nggak butuh narik uang tunai dari Bank Indonesia atau dia nggak butuh narik uang tunai dari bank lain karena sebenarnya uang itu ada di bank. Cuma kendalanya adalah bank tidak tahu uang itu ada di mana nih, ya kan? Yang di cabang jumlahnya berapa, yang di PJ Pur jumlahnya berapa, mereka nggak tahu, sehingga cara paling singkat praktis ngambil dari Bank Indonesia aja tuh, ya kan? Padahal ketika narik uang tunai dari Bank Indonesia atau bank lain itu kan malah mengubah aktiva produktif menjadi aktiva tidak produktif, ya kan? Nah, di level perbankan informasi uang tunai itu sampai level denominasinya, karena ketika kita bicara uang tunai kita bicara pecahan, ya kan, dari pecahan 100.000 sampai pecahan 50 koin. Nah, artinya bank harus bisa memanage karena kebutuhan uang di bank itu levelnya sampai detail, sampai denominasi. Bahkan untuk aktivitas tertentu, contoh bank untuk ngisi ATM, itu uangnya nggak mungkin uang yang tidak layak edar, dia pasti butuh uang yang layak edar. Nah, tentunya perlu lagi informasi jumlah uang itu ada di mana, pecahannya bagaimana, kualitasnya seperti apa, sehingga dibutuhkan informasi yang terintegrasi agar bank bisa melakukan pengelolaan uang tunai secara terintegrasi. Nah, di PJ Pur sekarang, PJ Pur ketika dia terima order dari bank untuk misalkan pick up, pengisian ATM, kalau dia masih mengandalkan spreadsheet, tentu dia akan kesulitan, ya kan, karena itu akan terpotong-potong tuh. Jadi yang sering terjadi adalah input order di spreadsheet, kemudian untuk aktivitas lanjut dari order tersebut dia harus pindah lagi tuh, buka file lagi, input lagi di situ, input lagi tempat lain, ya. Dan kelemahannya adalah aktivitas yang di spreadsheet yang terpisah-pisah itu aktivitasnya tidak bisa dimonitor oleh bank, bahkan oleh PJ Purnya itu sendiri. Nah, tentunya sekali lagi PJ Pur juga membutuhkan informasi uang tunai yang terintegrasi. Iya. Gimana nih Jalin Besi? Udah lebih paham atau malah? Semoga paham sih ya, semoga paham Iya. gitu ya. Paham lah ya, pasti. Mungkin kita bisa beralih ke Mbak Nabila untuk menambahkan. Mungkin bukan menambahkan sih, aku ingin memberi gambaran singkat terkait dengan penjelasannya Pak Amir. Merangkum gitu ya. yang tadi Merangkum, ya. betul banget. Jadi sebenarnya singkat ceritanya adalah aplikasi CMS ini nih sebenarnya punya benefit untuk penggunanya, di mana itu aplikasinya itu user friendly ya Pak ya. Betul. Terus efisien dalam waktu maupun juga sumber daya manusianya. Yes. Terus juga dapat memonitoring seluruh transaksi uang kas masuk, uang kas keluar, bahkan uang yang tadinya sudah disortir ataupun belum disortir ya Pak ya, terkait dengan uang layak edar dan tidak layak edarnya, dan apabila ada indikasi uang palsu itu tercatat gitu ya Pak ya. Betul. Terus juga lebih punya data yang lebih akurat gitu ya Pak, baik dari sisi bank, retail maupun PJ Pur gitu ya Pak. Mungkin singkatnya seperti itu sih gitu. Mungkin teman-teman atau Jaliners tuh bingung gitu kan,
terkait dengan CMS ini tuh apa sih benefitnya, sistemnya seperti apa sih, mungkin singkatnya seperti itu sih. Iya. Jadi udah lebih terbayang lah ya Jalin Basic mengenai kelebihan dari CMS itu yang terutama yang dimiliki Jalin ya seperti apa gitu. Oke, untuk selanjutnya aku mau tanya nih ke Pak Amir. Fitur apa aja sih yang dimiliki sama Cash 360 Pak Amir? Mungkin bisa dijelaskan juga ya. Oke, thank you Vita. Jadi diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan tadi itu mengerucut kepada bahwa uang tunai itu harus dikelola secara optimal. Nah, tentunya dibutuhkan yang namanya forecasting. Nah, aplikasi cash management sistemnya Jalin, keunggulannya adalah memiliki fitur forecasting dan rekomendasi. Apa itu forecasting dan rekomendasi? Jadi forecasting itu adalah semacam learning machine. Jadi dia akan melakukan evaluasi atas historical data, kemudian ditambah informasi misalkan hari libur, weekend, kemudian ada special event, ditambah pula dengan adanya informasi berapa sih suku bunga sekarang, kemudian informasi terkait berapa biaya asuransi, berapa biaya cash handling. Aplikasi akan memberikan informasi, contohnya untuk ATM suatu mesin di daerah tertentu akan diisi berapa jumlahnya. Iya. Karena ketika bank tidak memiliki kemampuan untuk melakukan forecasting, biasanya bank dengan mudahnya bilang isi aja penuh. Ya kan, yang penting mesinnya nggak mati. Ya kan? Padahal ketika tren suku bunga itu naik kayak seperti sekarang ini, nyimpen uang di ATM itu tentunya akan menjadi kerugian, karena sekali lagi uang tunai bukan aktiva produktif. Iya, I see. Oke. Dari mana Bila mau ada yang ditambahkan atau sudah cukup? Mungkin kalau ada aku sih udah cukup, udah digambarkan Pak Amir. Tapi mungkin aku ada pertanyaan nih untuk Pak Amir, dan mungkin Jaliners juga atau rekan-rekan teman-teman Jalin itu juga pasti penasaran sih. CMS ini kan adalah sistem aplikasi untuk cash management system, dimana mungkin kita punya banyak nih pesaing-pesaing atau enggak banyak banget nih institusi yang telah membuat produk serupa gitu kan. Terus apa sih value added-nya Jalin Cash 360 ini dibandingkan dengan CMS dari produk lainnya gitu sih Pak? Dari brand lainnya maksudnya. Yang pertama sudah disebutkan bahwa aplikasi CMS Jalin punya fitur yang luar biasa, forecasting dan rekomendasi. Yang kedua adalah aplikasi yang ada di Jalin ini itu ada aplikasi yang untuk order management, ya kan, order management agar ordernya retail maupun merchant kepada bank dan PJ Pur itu terintegrasi. Kemudian aktivitas yang ada di PJ Pur, kaitan hubungan antara bank dengan PJ Pur, itu semua pergerakan uang tunai, baik di level banknya ketika nanti berhubungan dengan PJ Pur maupun di internalnya PJ Pur, uangnya bank diperlakukan seperti apa, dari dia masuk ke vault sebagai bahan mentah, kemudian bahan mentah itu diproses menjadi barang dalam proses, kemudian menjadi barang jadi, di mana uang tunai sudah disortir, ya ketahuan kualitasnya, yang ule berapa, uang layak edar berapa, yang uang tidak layak edar berapa, yang palsu berapa, itu akan terekod semua, sehingga memudahkan bank untuk mengontrol. Nah, kemudahan bank untuk mengontrol ini, jumlah uangnya ada berapa di PJ Pur maupun yang ada di cabang, itu akan bikin bank mudah untuk membuat keputusan apakah perlu narik uang tunai dari Bank Indonesia atau enggak. Ya kan? Seperti cerita saya sebelumnya yang di awal tadi, biasanya bank yang nggak punya informasi uangnya ada di mana saja dan jumlahnya berapa, denominasinya apa aja, dia berpikir pendek, udahlah ngambil uang dari BI aja atau dari bank. Padahal itu merugikan banknya sendiri, karena sekali lagi ngubah aktivitas aktiva produktif menjadi aktiva tidak produktif. Padahal di situ sebenarnya ada optimalisasi likuiditas. Yes, ya Pak di situ. Betul. Itu kata-kata likuiditas itu yang sebenarnya itu. Oh gitu ya. Berarti kan sebenarnya itu kayak pasti sesungguhnya itu adalah additional revenue yang opportunity gain yang lebih besar gitu ya Pak. Betul. Okay. Berarti value added Jalin itu sangat bombastis ya. Besar ya, unique selling luar biasa. Ya. Kalau bank menggunakan aplikasi atau platform cash managementnya Jalin, tentunya dia bisa melakukan penghematan dari sisi efisiensi.
Nah, Pak Amir, Mbak Nabila, Cash 360 itu sendiri kan punya beberapa modul ya, setahu Iya. aku. Mungkin bisa dijelasin nggak sih terkait masing-masing dari modul itu sendiri? Oke, terima kasih Vita. Jadi cash management Jalin itu ada beberapa modul. Kami sebutnya JETS Family. Oh, Jadi Jalin Enterprise Transaction System. oke. Jadi di JETS Family ini ada beberapa modul. Modul yang pertama adalah JETS Cash. Jadi modul ini diperuntukkan untuk forecasting dan rekomendasi pengisian ATM. Jadi aplikasi akan memberikan rekomendasi kapan ATM diisi, termasuk jumlah uangnya. Kemudian modul yang kedua itu adalah JETSnet. Nah, JETSnet ini digunakan untuk order management antara retailer ke bank, dan bank meneruskan ordernya kepada PJ Pur, atau dari cabang ke cabangnya bank, atau cabangnya bank ke PJ Pur. Kemudian modul yang ketiga, adalah JETS Balance. Jadi JETS Balance ini modul yang powerful untuk mengetahui pergerakan uang tunai yang ada di PJ Pur. Jadi bank itu bisa tahu tuh uang tiba di PJ Pur sebagai bahan mentah, kemudian diproses, disortir, hasil sortirnya seperti apa, setelah sortir nanti uangnya akan tersimpan untuk yang sudah disortir, kemudian nanti pengisian ATM-nya, pengisian sisa kas ATM-nya, maupun untuk managing dari uangnya si retailer, akan ketahuan semua tuh proses-prosesnya dari uang itu datang sampai uang itu nanti direconcile antara ordernya dari retailer dengan hasil sortirnya seperti apa, ada selisih atau enggak, ada uang palsu atau enggak. Nah, bank bisa monitor semua tuh, dia bisa monitor saldonya yang ada di PJ Pur seluruh Indonesia, dan itu real time. Jadi di bank bisa monitor uang tunai di PJ Pur itu berapa jumlahnya, denomnya berapa untuk seluruh Indonesia, dan akan terbagi mana uang yang untuk ATM dan mana uang yang untuk retailer maupun uang yang untuk cabang. Yang terakhir adalah JETSwap. Ya, jadi JETSwap ini untuk memonitor pergerakan uang tunai, seperti kita beli dari e-commerce, ya kan, kita bisa tahu nih sekarang order jam berapa, kemudian sekarang ada di gudang mana. Nah, itu JETSwap itu akan memberikan informasi seperti itu. Jadi dia bisa monitor pergerakan uang tunai dari sisi cash in transitnya. Nah, nanti misalkan ada order untuk retailer, si retailer bisa tahu nih orang yang mau datang tuh namanya siapa, ID card-nya berapa, kemudian nomor plat mobilnya apa, tahu semua. Jadi pas nanti orangnya datang, dia bisa memverifikasi tuh antara yang di sistem informasi dengan surat tugas dari si petugas PJ Pur-nya. Itu ada di aplikasi yang namanya JETSwap. Iya, cukup jelas ya Pak Amir ya. Untuk Mbak Nabila mungkin mau ada yang ditanyain atau? Oke, udah cukup sih, soalnya sudah sangat menjelaskan. Sangat jelas ya. Iya. Oke, nggak terasa nih, ini udah di pertanyaan penutup. Ya, aku mau tanya satu pertanyaan lagi. Harapan dari Pak Amir dan juga Mbak Nabila nih terkait produk CMS ini sendiri. Oke, untuk pengguna atau calon pengguna aplikasi JETS Family, ketika nanti Anda menggunakan aplikasi yang powerful ini, maka Anda bisa melakukan efisiensi atas pengelolaan uang tunai, karena Anda dapat memonitor semua pergerakan uang tunai, dan Anda bisa memonitor saldo uang tunainya dalam level denominasi maupun kualitas serta emisi loh. Jadi emisi uang tuh bisa kita tambahkan di sistem informasi kita. Keren banget ya Pak. Jadi kalau misalkan pengen uang yang tahun 2022 bisa, artinya di aplikasi JETS Family ini sampai level emisi pun kita sediakan. Iya. Dan tentunya dengan menggunakan modul-modul yang ada di JETS Family, harapannya adalah uang yang dikelola oleh bank menjadi optimal, dan di retailer dia bisa mempercepat proses untuk mengubah uang tunai menjadi non tunai.
Itu harapannya. Iya, oke, terima kasih Mbak Nabila. Mungkin Mbak? Kalau dari aku sih harapannya adalah Just Balance adalah solusi yang tepat bagi penggunanya sih. Jadi pasti sangat useful lah intinya. Iya. Mungkin nggak lupa juga kali ya untuk Jalin Besti yang tertarik sama produk ini, nanti kita akan kasih linknya ya di bawah ini untuk bisa langsung kontak kita ya. Gitu. Oke, ini udah selesai nih, udah semua pertanyaan sudah aku tanyakan. Oh, sudah selesai nih, bener nih. Terima kasih banyak ya Pak Amir dan Mbak Nabila udah mau diundang ke Jalin Ngopi Podcast. Oke, thank you juga untuk Jalin Besti yang udah setia menyaksikan episode demi episode Jalin Ngopi Podcast. Kita maaf ya kalau banyak yang kurang-kurang. Karena mau lebaran mungkin kita harus ngucapin selamat lebaran juga ya. Iya, betul. Ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, gak lupa juga kita masih ada satu video animasi yang detail juga terkait CMS. Jadi nanti kita akan sertakan juga linknya ya untuk bisa diakses sama Jalin Besti gitu. Jadi kalau mau nonton podcastnya, kemudian mau nonton video animasinya bisa banget. Oke deh. Pasti tambah tertarik ya pakai CMS ya. Ya, tentunya. Oke, thank you Jalin Besti. See you next time guys. Bye. Sistem pengelolaan uang tunai yang dilakukan secara konvensional tidak lagi menjadi pilihan yang efisien bagi bank, PJ Pur, atau penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah dan retail dikarenakan inflasi dan suku bunga yang cenderung naik. Regulasi bank untuk setor dan tarik tunai di bank yang sangat administratif. Uang tunai masih menjadi bagian vital dari sebagian besar transaksi. Biaya pengelolaan uang tunai terus naik. Perubahan pola digitalisasi dari cabang bank konvensional menjadi cabang bank digital tidak secara signifikan mengurangi transaksi uang tunai di cabang bank. Tren perbankan saat ini cenderung untuk mengurangi keterlibatan dalam pengelolaan uang tunai. Pengelolaan uang tunai bukanlah inti dari bisnis bank. Pengelolaan uang tunai melibatkan beberapa entitas seperti bank, penyelenggara jasa pengelolaan uang rupiah atau PJ Pur, dan retailer. Ketiga entitas tersebut menghadapi beberapa hambatan dalam pengelolaan uang tunai. Beberapa hambatan yang dihadapi bank. Alokasi uang tunai untuk ATM atau CRM tidak sesuai dengan kebutuhan, baik lebih besar atau lebih kecil dari kebutuhan. Cash in transit dengan intensitas yang lebih sering dari seharusnya dikarenakan adanya permintaan uang dari cabang yang didasarkan pada perkiraan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya secara akurat. Saldo uang tunai di cabang lebih besar dari seharusnya, cabang selain memenuhi kebutuhan uang tunai nasabah, juga memenuhi kebutuhan uang tunai ATM atau CRM. Pemanfaatan data yang dilakukan oleh bank hanya terbatas untuk kegiatan rekonsiliasi saja. Tidak bisa memonitor kondisi fisik uang tunai pada PJ Pur secara real-time, dikarenakan belum terkoneksinya sistem antara PJ Pur dan bank. Beberapa hambatan yang dihadapi PJ Pur seperti PJ Pur tidak memiliki informasi tepat kapan harus mengisi ATM berdasarkan data aktual kebutuhan uang. Mereka cenderung mengisi ATM dengan jumlah uang penuh tanpa memperhatikan data kebutuhan sebenarnya untuk satu ATM atau CRM. Sistem informasi yang dimiliki PJ Pur juga terbatas, yang membutuhkan waktu lama untuk membuat suatu data atau laporan. Selaras dengan bank, data yang dimiliki PJ Pur hanya sebatas untuk rekonsiliasi. Sedangkan hambatan yang sering dihadapi oleh retailer, seperti dalam mengakomodasi kebutuhan cash pick up atau delivery, retailer hanya menggunakan media email dan telepon untuk mengirimkan instruksi yang menyebabkan sistem order tidak terstruktur, sehingga berdampak pada proses yang lebih panjang. Ketika melakukan pick up cash di luar waktu operasional bank, dana akan terkredit di hari kerja selanjutnya. Oleh karena itu, Jalin menghadirkan Jalin Cash 360, sebuah produk yang dirancang untuk memudahkan perusahaan dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan, termasuk pengelolaan uang tunai.
Cash Forecasting. Aplikasi memberikan rekomendasi replenishment ATM dan CRM, pick up atau delivery uang tunai berdasarkan historical data dan future events kepada PJPur untuk dilakukan approval oleh bank. Hingga akhirnya proses cash replenishment atau pengelolaan uang tunai menjadi optimal. Cash Optimization. Aplikasi akan memberikan rekomendasi terbaiknya berdasarkan suku bunga terupdate dan biaya pengelolaan uang tunai kepada bank untuk digunakan dalam menentukan pengisian ATM dan pick up cabang. Jalin Cash 360, Cash Management System, meliputi beberapa modul antara lain Jets Cash. Modul ini berbasis web-based, multi-user, dan menghasilkan rekomendasi harian, baik jumlah dan frekuensi order uang ruang tunai. Keunggulan dari Jets Cash adalah kemampuan forecasting dan optimisasi ATM, CRM, branch, dan kebutuhan uang tunai cabang dalam multi-denominasi, multi-currency, dan kualitas uang tunai. JetsNet. Modul ini digunakan untuk manajemen dan monitoring order. Jets Balance. Modul ini digunakan untuk order uang tunai antara pusat uang tunai dengan jaringannya, baik secara denominasi maupun kualitas. Jets Web. Modul ini digunakan untuk melakukan tracking order uang tunai antar institusi keuangan dan PJPur. Melalui Jalin Cash 360, Cash Management System perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan uang tunai secara komprehensif. Untuk informasi lebih lanjut dan bergabung dengan Jalin Cash 360, kunjungi situs web kami di www.jalin.co.id atau call center 1500955.